Good night, viewers. You are watching Breaking News with me, Amanda. There has been an arrest of the perpetrator of the banana theft by local resident. The arrest occurred at night when the perpetrator was caught carrying out the action. The complete news will be explained by my colleague, Desti. Okay, Amanda, thank you. Right now, I'm currently at the scene of the theft banana in Jalan Saiteras, Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Tabesimat. So, I have been with the Mrs. Wati as the owner of the banana police station. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Nah, saya mendapatkan kabar bahwa di daerah sini ada kemalingan buah pisang gitu. Iya, itu kan punya saya. Iya. Nah, jadi saya mau mengetahui secara singkat di mana kondisi dan gimana kronologi dari kasus pencuriannya. Nah, kejadian pertama itu terjadinya pada jam berapa ya? Sekitar pukul 9 malam. Saat itu kejadian itu saya baru pulang dari jemput anak les. Jadi ketika saya sampai di pintu pagar, saya dengar orang rame-rame di depan. Nah, saya sendiri nggak tahu kejadiannya ada apa sebenarnya. Nah, kemudian ada salah seorang tetangga saya menghampiri ke mobil saya waktu itu, mengatakan bahwa pisang saya yang di kebun depan itu dicuri, ada tukang orang itu yang tidak dikenal. Dan saat itu saya lihat orang sudah mulai ramai, tapi ya saya nggak melihat pelakunya. Ternyata pelakunya itu udah langsung dibawa ke rumah RT. Nah, Langsung ditangani berarti? Langsung di ini warga, disergap warga. Jadi daerah ini sering ada kemalingan atau enggak ya? Ya, sebelumnya pernah di daerah masjid, dia dekat masjid itu kehilangan Honda. Dan ini pohon pisang saya juga sebelumnya tidak pernah kejadian terkali, tapi nggak sempat ketahuan. Nah, ini baru ketahuan sama warga. Itu tetangga saya yang gebukin karena dia merasa takut nanti kan karena berdekatan rumah, takut dia yang dicurigain, makanya dia langsung ini gebukin. Kemudian rame-rame warga bawa langsung ke rumah RT. Jadi waktu kejadian itu tante baru pulang dari Iya. Oke. Terima kasih Tante atas informasinya dan waktunya juga Tante. Terima kasih banyak Tante. Well, according to information from the victim of banana theft, it was concluded that incident from the occurred at 9 p.m. and that arrest was carried by local residents. That's all from me. Back to the studio, Amanda. Okay, thank you, Desti. And then Panji. Okay, right now I am at Mr. Satria House as a witness to this incident. Selamat malam, Pak. Malam. Baik, Pak, bagaimana kronologi penangkapan pencuri pada saat itu, Pak? Waktu kejadiannya itu saya samping pondok terdengar grup, rupanya orang mencuri pisang. Jadi oleh karena saya kewalahan sendiri, saya berteriak ada maling gitu. Jadi masyarakat pada ngumpul. Setelah itu maling itu dibawa ke rumah RT. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai masalah pencurian seperti ini, Pak? Ya tak bagus lah, soalnya kan menyusahkan orang lain. Itu aja. Apakah keamanan di daerah ini termasuk aman atau malah sebaliknya, Pak? Ini agak rawan lah karena tak ada pos countingnya. Jadi memang bukan kejadian yang terjadi bukan di sini aja gitu. Ada juga yang kemalingan gerobak Honda, sering juga terjadi di sini. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Okay, based on the interview, he said that at first he heard the sound of a banana compressing and he realized that there had been a death. So he shouted for the community. Then when the community come and almost tried him, only to be taken to the RT house. This death incident was considered unnatural by him. He said that this area was less safe and prone to death.
Back to studio, Amanda. Thank you, Panji. And next, Radit. Okay, thank you, Amanda. I am currently at the residence of the local RT Karman, where this thief was arrested. Oh ya Pak. Baik, terima kasih Amanda. Saat ini saya sedang berada di kediaman dari ketua RT setempat, di mana penangkapan maling ini terjadi. Baik Pak, selamat malam. Apakah kejadian seperti kemalingan ini sering terjadi di kawasan Bapak? Baik, terima kasih. Yang namanya maling di daerah kami ini sekali-sekali terjadi, tidak rutin dan tidak sering, tapi pernah terjadi. Sesuai yang kami dapat dari pelaku bahwa pelaku tersebut dibawa ke rumah RT untuk proses selanjutnya. Bagaimana penanganan pelaku tersebut? Kembali saya katakan agak mundur sedikit bahwasanya maling tersebut ditangkap oleh masyarakat, kemudian diserahkan kepada RT, dan RT karena kita mengingat pertama yang dimaling itu juga tidak begitu berharga. Yang kedua, karena kita negara-negara hukum, maka setelah saya interogasi di tingkat RT secara kekeluargaan, maka untuk membuat efek jerah terhadap maling tersebut, saya serahkan kepada polisi. Nah, kepada polisi pun itu pada ujung-ujungnya dilakukan perdamaian. Nah, ini juga perlu saya terangkan kepada adik, kalau umpamanya itu ditangkap dan diproses atau dipenjarakan itu juga tidak mungkin, karena yang dimaling itu paling-paling harganya sekitar 20.000 sampai 50.000. Ya, jadi tujuan kita menyerahkan kepada polisi agar terjadi efek jerah terhadap maling tersebut agar tidak mengulangi, hanya itu aja. Kalau boleh tahu apa yang dicuri oleh maling tersebut, Pak? Pada saat itu seingat saya yang dimaling itu hanya sekan dan pisang. Sangkep kok kalau nggak salah saya, sangkep kok. Ya barangkali maling tersebut butuh atau kelaparan. Ya, tapi apa salahnya kalau memang dia kelaparan, minta aja pasti dikasih. Ya, Pak, terima kasih Pak atas informasinya. Baiklah, terima kasih Bapak. Baik, sesuai dengan informasi dari Pak RT, kasus seperti ini bila terjadi kembali, maka akan diapakan Pak? Misalnya dia orangnya orang dulu lagi, habis itu dia membuat kesalahan seperti itu lagi, apa yang lagi Bapak? Kalau seandainya yang maling toh orang itu juga, sebelumnya kan sudah kita nasihatin, sudah kita arahkan, sudah kita didik, dan sudah kita serahkan ke polisi. Namun kalau dia mengulangi di lokasi yang sama, ya tentu kita akan mungkin akan melakukan seperti alam masyarakat. Alam masyarakat itu artinya masyarakat, emosional masyarakat lah yang akan berbicara, mungkin kena pukul, mungkin kena tendang dan sebagainya itu. Karena kami sudah melakukan nasihat dan nasihat. Nah itu. Baik Pak, terima kasih. Okay, it can be concluded that this incident does not occur often in this area. The treatment carried out is by bringing the perpetrator to the authorities, so that it has better effect, because the perpetrator is also in a difficult situation and the perpetrator is not in prison. The force that can be taken are that the RT advise residents to protect their own property, because it is not possible to carry out patrols. Thank you. Back to studio, Amanda. Okay, thank you Desti, Panji, and Radit. That's all the breaking news for today. See you in the next news.